Kembali lagi bersama Garage Blar. Kita ada di part 2 dari review singkat sebuah Honda N360 atau Norimono 360, kendaraan 360cc. Sebuah kendaraan transportasi massal dari Jepang. Sebuah anak dari Soichiro Honda. Ini bukaan pintunya seperti ini. Agak keras, basic tapi sangat luas karena memang ini sangat-sangat pintar untuk desainer Hondanya. Lihat, untuk legroomnya malah lebih lebar daripada sebuah Fronti karena mesinnya sangat di depan. Ini mengingatkan saya kepada Daihatsu Velomax. Ini sederhana banget. Ini seatnya pun belum ada headrest dan belum pocong ya, kayak Fronti kan dia seatnya pocong gini, ada sandaran fixnya. Ini enggak ada, masih sangat 60-an, pada ini keluar tahun 69 versi kedua seperti ini. Untuk door trimnya pun dia tanpa motif ini, tapi udah nggak orisinil, tapi kelihatannya pun tanpa motif karena memang sederhana banget. Dan ini ada bukaan pintu, belum ada sandaran tangan ya, ini hanya untuk handle tanpa sandaran tangan. Dan ini putarannya seperti Honda Live. Ini lucu, bukaan pintunya model tarik seperti ini, dan untuk lock dia ke depan gini. Nah, untuk nariknya tarik seperti biasa seperti ini. Coba kita masuk. Sangat luas karena penempatan mesin di depan. Yang pertama saya lihat ini persnelingnya lucu ya, dia di dashboard di atas, dia menggantung posisinya bukan di bawah, dan dia track barnya langsung ke mesin. Jadi tanpa transfer yang terlalu panjang, tanpa leverage yang terlalu panjang, dia langsung. Seharusnya feel direct ya. Kita coba. Langsung masuk direct. Perpindahan giginya direct ini. Kita ini coba kita reverse. Berat untuk reverse nya, mungkin harus seperti ini. Jadi jika perpindahan biasa seperti ini, nah, untuk perpindahan reverse nya atau mundur harus pegang seperti ini. Tek, tunggu sampai bunyi klak. Dia mau ke bawah. Jadi ini lucu tuh sini. Ini sudah di Honda Live nggak ada, memang karena mungkin terlalu berat ya untuk reverse nya ya, karena dia langsung tanpa stud atau leverage untuk penarikannya. Jadi kurang seberapa bersahabat untuk mungkin pengendara yang kurang bertenaga seperti ini. Stepnya pun sederhana, belnya pun di tengah, klaksonnya sederhana sekali. Ini versi kedua ya, ini kan facelift versi kedua tahun 69, yang versi pertama seperti ini. Nah, ini generasi keduanya. Jadi yang di Indonesia itu by the way hanya ada yang generasi kedua. Jadi ada yang generasi pertama, kedua, dan ketiga yang masuk ke Indonesia. Generasi kedua yang tahun 69 sampai 70. Ini bukan anunya, glove boxnya seperti ini, biasa ya, standar lah, standar tiket seperti ini tengah. Ini ada untuk tombol defrost, tapi mungkin sudah nggak seberapa nggak berapa fungsi. Ini tengah ini mungkin radio, dan sini ada glove box penyimpanan. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Seperti ini, sangat sederhana. Ini di sini ada tempat poin, di tengah sini ada biasa 60s 70s smoking like train. Tengahnya ada untuk belakang, dan sun visornya ini harusnya dua ya, ini ada, tapi entah mungkin ada bawaannya satu atau dua, karena bisa saja ini bukan versi yang deluxe. Itu biasa. Untuk ini indikator indikator rating atau samping, dan ini lampunya di bawah sini. Jadi lampunya masih bisa, belum stalk di sini. Nah, ini untuk
berbeloknya. Ini indikator berbeloknya di sini. Hazardnya kurang tahu, nggak ada hazardnya. Mungkin ada tapi entah dia udah nggak ada kali ya. Di sini ada anunya untuk starternya, sangat-sangat sederhana. Oke, kita lihat untuk penumpang belakang. Pembuka untuk tuasnya seperti ini, ditarik ke depan, dan ini should fall forward just like a mini, coba kita naik. Spacious, surprisingly spacious. Oh, tapi legroomnya segini, tapi ini bisa di setel ya, mungkin bisa agak maju lagi. Ini mungkin ke paling mundur, setelan paling mundur ini pasti sudah bersentuhan dengan dengkul saya. Nah, ini saja sudah bersentuhan ini, tapi mungkin bisa maju lagi sedikit. Untuk headroomnya lumayan, padahal bentuknya belum seberapa membulat. Jika dibikin membulat lagi seperti fronte, mungkin bisa lebih tinggi lagi untuk headroomnya. Ini headroomnya masih lebih tinggi fronte, saya rasa. Ini ada set pocketnya, penyimpanan. Ini sudah menggunakan plastik untuk penutupnya, linernya. Ini mungkin kemungkinan asbak rokok ya. Jadi mobil 7 bulan asbak rokok is emas. Seperti itu. Oh ya, hampir lupa, ini ada kaca segitiga. Ini AC. Kalau mobil lama AC. Jadi pada saat berkendara dia dibuka seperti ini. Hup, lah, angin akan otomatis masuk. Nah, inilah AC. AC zaman dahulu kala. Oke, seperti itu. Nah, ini tengah juga sudah ada penerangan, itu kayaknya tambahan tapi. Oh ya, terus untuk ini ada untuk set windownya bisa dibuka seperti ini. Not bad lah, angin bisa masuk. Oke, untuk belakang penyimpanannya sama seperti Honda Leaf, nggak seberapa lebar, biasa standar. Oke, I think that's all untuk interior, karena memang bare bone, bare stock people carrier, what do you expect ya. Jadi coba kita berkendara dengan Honda N360. Oke, bagaimana impresi berkendara sebuah Honda N360 Norimunu kendaraan 360? Kita start. Ya cukup lama ya untuk startnya ya, karena memang stator, jadi torsinya mungkin kurang seberapa. Oke, perbedaan giginya enteng. Setirnya jika kondisi pelan gini agak berat, sedikit agak berat. Hal yang notice pertama, ini torsinya dari RPM bawah cukup ada dan ngisi, jadi tidak perlu gas-gas yang terlalu dalam. Kondisi seperti ini cruising speed ketiga pun enak, dan pada saat kita tambahkan akselerasi, dia mau berakselerasi. Satu yang pertama saya notice, suaranya sangat-sangat kencang. Ini mungkin jika perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, mungkin penumpangnya sudah loncat duluan di Cirebon kali ya. Ini sangat-sangat invasif ke ruang pengemudi, karena ya mau dimaklumi, ini adalah kendaraan basic people mover ya, seperti Spirit VW dan Citroen 2CV, karena mesinnya masih air cooled. Dan satu lagi fumes atau bau mesin panas itu masuk ke kabin. Untuk
posisi seperti fronting kayaknya. Jadi saat kita untuk belokan patah, dia masih ada goyangnya sedikit ekornya. Tapi ini much more empuk daripada fronte yang pernah kami review sebelumnya. Dan remnya ini sangat menakutkan. Rem sekarang berhentinya 1. Dan untuk view-nya kayaknya masih enak ya, visibilitasnya masih enak Honda Leaf ini, karena pilarannya masih terlalu gede nih. Saya rasa Honda Leaf kemarin lebih kecil. Mungkin ini sama-sama view-nya seperti fronte, tapi kayaknya untuk depan visibilitasnya masih lebih bagus ini karena hidungnya dia lebih datar. Yang fronte lebih aerodinamis, ini lebih datar. Tapi cukup lumayan lah ini, walaupun dia konsepnya mini ya, tapi dia nggak se-advance mini saya rasa. Ini masih spiritnya VW, karena memang up against pada saat itu hanya Subaru 360 yang juga basic mover. Tapi patut diacungi jempol lah Honda pada saat itu menciptakan sebuah kendaraan yang walaupun nggak maksudnya advance ya, dia kendaraan yang cukup gitu. Secara tenaga pun ini sangat-sangat lebih dari cukup. Pada saat yang lainnya masih sekitar bermain 25 PS, 26 PS, dia sudah mengeluarkan 30 PS untuk versi ini. Ya, ini remnya sangat-sangat kurang. Nah, satu lagi ini setirnya berat. Posisi seperti ini dia berat. Dan getaran mesinnya sangat masuk ke kabin. Walaupun pada saat RPM menengah dia nggak seberapa, ini RPM segini nggak seberapa, tapi pada saat RPM dia mulai peak, terasa lagi getarannya dan suaranya. Karena ya memang dia hanya karakteristik sebuah satu silinder saja, tapi karena biar agar lebih kuat dibagi menjadi 2 silinder kan, karena 2 silinder yang berdurasi 360 hampir mirip karakternya seperti single silinder yang cc nya besar. Suara mesinnya masuk ke kabin dan kasar ya, karena itu tadi nggak ada kelemahannya, ini nggak ada balance shaft atau shaft penyeimbangnya. Di Honda Leaf dia sudah disempurnakan dengan balance shaft itu tadi, makanya lebih refine si Honda Life daripada Honda Norimono 360 ini. Oke, kita coba berakselerasi. Down ke bawah. Atasnya nggak ada isinya. Atasnya nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Atasnya ampang. Oke, sedikit break tadi karena mau ngecek tadi habis ada mati. Kita makan dulu.
Nah, itu penyakitnya banjir penyakitnya ya sama seperti Honda Live dan Honda E360 lah itu ya, banjir penyakitnya, suplai bahan bakarnya terlalu banyak. Dengerin suaranya invasif ya, tapi ya part of charm sendiri. Dan satu lagi seatnya nggak bisa diatur, ini seatnya fix tanpa ada reclining, jadi ya seperti duduk di kursi tunggu, kursi waiting room. Patut diwaspadai tadi ada gejala sedikit kebanyakan bensin, jadi RPM harus pas, putaran mesin harus pas. Dan rem yang patut diperhatikan saat membawa sebuah Honda Mini dari Honda Live, Honda ini N360. Tapi secara overall good lah, cukup. Seperti ini pun masih enak, dan steeringnya pun lumayan lah untuk sebuah people carrier. Coba kita lihat ini di depan ada empuk, tidak seberapa kerasa di dalam ruang kemudi dan penumpang, hanya remnya saja. Jadi untuk harus ada jarak ya, kita harus mengira-ngira dengan depan mungkin sekitar 200-300 meter lah jarak amannya, karena memang remnya berhenti sekarang tapi berhentinya satu, nggak bisa berhenti sekarang, berhentinya satu. Tapi yang saya suka dari mobil ini torsi bawahnya sih, jadi sangat ya enak lah, nggak perlu kita terlalu kerja keras untuk mengharapkan ini berkendara. Oke, kita minggir dulu. Sekian dari kami Garasi Blar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sudah menonton, dan mobilnya juga sudah mati. Jadi verdict kita untuk Honda N360 ini adalah sebuah basic people carrier untuk semua, yang murah dan gampang dirawat dan gampang dioperasikan. Walaupun dia perlu refine di sana dan di sini, tapi segini pun sudah cukup, dan secara konsep pun sangat-sangat bagus. Dan sekian konten dari kami. Jika Anda suka, monggo silahkan di like, di subscribe, dan jika ada komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari Garasi Blar out, dan stay safe, stay retro, out Garasi Blar.